Halo, selamat pagi anak-anak semua. Miss sungguh senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kalian. Nah, seperti kalian lihat, sekarang kita mempunyai satu kebiasaan baru untuk selalu memakai masker dan juga memakai face shield, ya. Nah, selain itu, kalian masih ingat nggak? Kenapa Miss memakai seragam ini? Kalian masih ingat Miss biasa pakai seragam ini hari apa? Ya, tentu saja di antara kalian pasti ada yang masih ingat. Biasanya Miss memakai seragam ini pada hari Senin. Dan hari ini, hari Senin, tanggal 13 Juli, adalah hari pertama kalian untuk masuk ke sekolah. Namun sayang sekali, kalian sekarang masih berada di rumah masing-masing. Miss ucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik dari kelas 1 sampai kelas 5, kalian berada di kelas 2 sampai kelas 6. Dan Miss juga menyambut setiap anak yang baru hadir atau baru bergabung di kelas 1 pada tahun ajaran ini. Selamat datang dan selamat bergabung menjadi keluarga besar SDK Trimulya Hits. Nah, kita hari ini akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan membuka 1 tahun ajaran yang baru untuk kita bersama-sama belajar. Tentu saja kalian juga nanti akan bertemu dengan Miss dan Mister yang lain, ya. Tentu kalian juga sudah sangat rindu dengan mereka, ya. Miss berharap tahun ajaran ini akan menjadi tahun ajaran yang baik bagi kita semua. Marilah kita tetap bersemangat, kita tetap melakukan yang terbaik sehingga kita juga akan nantinya berhasil dengan memuaskan. Selamat menikmati ibadah. Tuhan memberkati. Halo everyone, welcome back to school. Senang sekali rasanya bisa menyapa semua anak-anak sekalian. Di tahun ajaran yang baru ini, kita akan memulainya dengan penuh kepercayaan hanya kepada Tuhan. Kita mau percaya sama semua rancangan dan rencananya Tuhan. Oleh karena itu, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk memulai ibadah opening ceremony hari ini. Kita akan pujian Bless the Lord dan Thousand Reasons. Bless the Lord, oh my soul. Oh,
ya Bapa untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi kehidupan kami. Kami sudah melewati tahun ajaran yang lalu dan saat ini Tuhan kami mau memulai tahun ajaran yang baru ini dengan pertolongan daripada Tuhan, karena kami percaya akan rencana dan rancangan-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan kembali melanjutkan ibadah kami Tuhan, yang berikan kami hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Terima kasih ya Bapa, beracaralah karena kami siap untuk memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita melanjutkan pujian kita, Miss Davina mau minta semuanya untuk bangkit berdiri. Walaupun kita semua ada di rumah masing-masing, tapi marilah kita mau menggerakkan tubuh kita, memuji Tuhan dengan bersemangat, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah pujian, Every Move I Make. berdiri dan masih tetap semangat juga karena kita akan naikkan pujian Aku Pasti Bisa. Sama-sama tepuk tangan ya. Big or small, short and tall.
Karena kita mau percaya kepada rencana dan rencananya Tuhan yang luar biasa. Kita akan menjadi lagi ya, karena bersama Tuhan kita pasti bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bangga engkau. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan kita akan melakukan. Bersama Tuhan. Sekali lagi ya, katakan bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekarang anak sekalian boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mr. Roni. Mari sama-sama kepersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita nyanyikan I Believe. 我相信，我相信，天父创造世界。我相信，耶稣死里复活。我相信。生灵主宰不息，赐给我宝贵极大能力。
senang bisa berjumpa dengan anak-anak di tahun ajaran baru ini. Dan hari ini Pak Roni mendapatkan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Dan Pak Roni berharap kita semua bersama-sama bisa mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang akan disampaikan. Sebelum firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipatkan tanganmu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami masih boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui online pada hari ini. Berdoa supaya Tuhan memimpin kami untuk kami semua bisa mendapatkan berkat dari firman Tuhan dan kami juga bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di tahun ajaran baru ini kami ingin dipimpin oleh firman-Mu. Pakai Pak Roni yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati supaya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan bersama-sama membuka bagian firman Tuhan yang diambil di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Oke, kita buka sama-sama ya. Filipi 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Dan sebelum Pak Roni menyampaikan firman Tuhan, kita akan saksikan cuplikan tayangan berikut ini. Mari kita saksikan. Video tadi adalah perlombaan lari dari berbagai negara dan pada waktu itu muncul seorang pelari yang sangat cepat, namanya adalah Usain Bolt. Wow, dia mewakili negara Jamaika dan dia itu bisa lari begitu cepat sekali. Bahkan waktu Pak Roni membaca dalam 100 meter dia berlari itu membutuhkan waktu 9,5 detik kurang lebih. Dan waktu dia berlari untuk 200 meter itu cuma membutuhkan waktu 19 detik kurang lebih. Wow. Ya. Nah, kalian bisa lihat ketika dia bertanding berlari, wah cepat sekali dia berlari. Dan dia bisa mencapai garis finish dan dia menjadi seorang juara. Dan betapa senangnya para pendukung dia juga bersorak-sorak merayakan kemenangan. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan oleh Usain Bolt untuk menjadi seorang juara dan mencapai garis finish? Tentu saja nggak bisa malas-malesan, santai-santai. Dan tentu saja dia harus berlatih, ya, bekerja keras, disiplin diri, sehingga dia bisa mencapai satu tujuan yang dia inginkan. Tapi anak-anak, Pak Roni jadi ingat juga ya, kalau kita berbicara tentang seorang pelari yang berlari mencapai tujuan, sebenarnya firman Tuhan juga mengajarkan kita loh. Mengajarkan kita apa? Kita ini seperti seorang pelari ya, yang sedang berlari selama kita hidup di dunia ini. Kita berlari-lari
mencapai satu tujuan atau garis finish, ya. Nah, seperti yang firman Tuhan kita baca tadi, Filipi 3 ayat 14 berkata, berlari-lari kepada tujuan. Ya, artinya berlari-lari untuk mencapai garis finish. Kehidupan kita seperti itu di dunia ini. Kita sedang berlari-lari untuk mencapai satu tujuan. Kalau dikaitkan dengan kehidupan anak-anak seperti apa? Seperti ini, ya. Dalam menjalani kehidupan kita, anak-anak, pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan yang ingin dicapai itu seperti garis finishnya, kan? Lalu Pak Roni mau umpamakan begini supaya sederhana. Garis finishnya adalah, atau tujuan yang akan dicapai adalah, setiap kita pasti punya cita-cita yang ingin dicapai. Mungkin ada anak-anak yang ingin menjadi pemusik, penyanyi, atau juga menjadi seorang pemain film, atau YouTuber, atau mungkin juga panggilan anak-anak menjadi seorang hamba Tuhan seperti Pak Roni. Bisa aja kalau Tuhan panggil, ya. Nah, untuk mencapai tujuan atau cita-cita kita, pasti harus ada usaha, bukan? Pasti kita itu tidak mungkin santai-santai, bermales-malesan. Nah, mungkin kita bisa mencapai cita-cita kita kalau hanya bersantai-santai dan malas-malasan. Misalnya contoh, ya, ada anak-anak yang mungkin kemarin-kemarin tidak naik kelas. Yaitu pasti karena sikap yang santai, malas-malesan, waktu dihabiskan hanya untuk apa? Untuk game aja. Ya, untuk menonton drakor, drama Korea, habis waktu hanya untuk itu saja. Atau melihat YouTube aja, panjang hari lihat YouTube, habisin waktu. Itu sikap santai-santai dan kayaknya aduh malas banget untuk berusaha. Nah, orang seperti itu ibarat pelari ya. Dia sedang berlari tetapi dia itu keluar jalur. Atau bahasa Inggrisnya, dia tidak on the track, di luar jalur. Nah, kalau di luar jalur itu kan berarti dia menyimpang. Kalau seorang pelari, dia berlari itu dia harus berada dalam jalur, kan? Dia berada dalam jalur dan ingin mencapai garis finish. Nah, begitu dia menyimpang ke kiri atau ke kanan, udah deh, gagal. Ya, dalam istilah olahraga itu gugur. Karena dia tidak on the track, tidak pada jalurnya, menyimpang keluar dari jalurnya. Demikian juga dengan perjalanan kita, hati-hati. Kalau kita sampai keluar jalur, tidak pada jalurnya, tidak on the track. Nah, sekarang kata kunci buat anak-anak, simpan dalam hatimu, on the track. Ya, supaya untuk mencapai garis finish harus on the track. Nah, firman Tuhan mengatakan orang yang tidak on the track itu waktu dia berjalan menjalani kehidupan ini mencapai tujuannya, orang yang keluar jalur itu Tuhan sebut tuh orang bebal. Efesus 5 ayat 15 mengatakan orang bebal itu seperti apa? Orang bebal itu tidak mau diatur, tidak bisa dinasihati. Terserah saya, gua mau apa, gua lakukan. Ya, bahkan dia tahu sesuatu akan merusak dirinya, dia lakukan terus itu. Udah dinasihati, dikasih tahu, nggak mau denger. Nah, di hadapan Tuhan itu disebut orang bebal. Bahkan orang bebal itu Tuhan katakan di dalam Efesus 5 ayat 17, itu sama dengan Tuhan katakan ya di hadapan Tuhan, orang bodoh. Wow, disebut orang bodoh, nggak enak banget kata bodoh itu ya. Tetapi kalau Tuhan sebut nih orang bodoh, berarti itu sangat keterlaluan di hadapan Tuhan. Ya, kenapa disebut orang bodoh sih? Karena dia itu dikasih kesempatan untuk hidup dan dijalani dengan baik. Malah dia tidak jalani dengan baik, sehingga tidak bisa berhasil. Yang Tuhan mau tidak dilakukan. Waktu disia-siakan, tidak dijalani dengan baik. Orang bebal disebut bodoh karena dia melawan kehendak Tuhan, melawan yang Tuhan mau. Misalnya, Tuhan maunya saat ini kamu belajar sungguh-sungguh, kamu malah bermalas-malasan.
Tuhan maunya kamu pakai waktu sebaik mungkin. Kamu habisin waktu untuk gadgetan melulu. Emangnya hidup ini Tuhan kasih untuk dihabiskan buat main gadget? Aduh, sayang. Terus Tuhan maunya kamu itu dengarkan nasihat yang baik dan kemudian taati itu. Tuhan maunya kamu tahu firman Tuhan, kamu lakukan yang Tuhan mau, tapi kamu langgar. Berarti itu kan kita sedang melawan Tuhan tuh. Makanya Tuhan sampai kesel tuh sebut orang bodoh. Nah, lawan orang bodoh adalah di dalam Efesus 5 ayat 15 disebut lagi. Itu orang arif. Nah, orang arif itu dia on the track. Waktu dia lari, dia tuh on the track pada jalurnya. Ya, dia bisa aja dia menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi dia bijak. Kalau saya menyimpang ke kiri dan ke kanan, saya pasti tidak bisa mencapai tujuan. Maka dia berlari-lari di dalam track itu untuk mencapai tujuan. Orang yang on the track, dia tahu sesuatu yang baik, dia lakukan itu dengan baik. Dia tahu sesuatu nggak baik, dia tinggalkan itu dan dia berani untuk meninggalkan itu. Misalnya, sebagai pelajar sekarang, kamu betul-betul fokus belajar dengan baik untuk mencapai tujuan kamu. Waktu guru di sekolah dan orang tua memberikan nasihat, dengarkan nasihat dia. Dan bahkan kadang-kadang orang tua juga memberikan satu nasihat yang baik untuk menolong kita, taati dia. Ya. Jangan main game kelamaan. Itu akan merusak kamu. Taati dia. Anak-anak sekarang banyak di rumah. Setiap hari berketemu dengan gadget. Waktu orang tua menolong kamu untuk membatasi kamu untuk jangan terlalu lama main gadget, taati dia. Karena orang tua sedang mengajarkan sesuatu yang baik. Orang tua adalah wakil Tuhan untuk menolong kamu lebih baik seperti itu. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kamu sudah sering mendengarkan firman Tuhan. Di sekolah minggu, di sekolah kamu juga ada guru agama sampaikan firman Tuhan. Bukan hanya dengar tahu saja, tapi dengarkan itu, taati itu, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itulah orang yang on the track dan disebut dengan orang arif. Dan saya percaya, Pak Roni percaya, orang arif itu dia berada di dalam tracknya dan dia pasti akan mencapai garis finishnya. Ya, dan dia akan mencapai cita-citanya. Bahkan hasilnya akan memuaskan. Ya, dia bukan hanya mencapai cita-citanya, tetapi dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Seperti yang Paulus katakan, berlari-lari kepada tujuan, mencapai garis akhir, dan untuk memperoleh hadiah. Lalu ada kata, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Perhatikan, ada kata memperoleh hadiah. Seseorang memperoleh hadiah, pasti dia lakukan dengan baik. Finishing well dalam bahasa Inggrisnya, ya. Nah, itu dia pasti melakukan dengan baik, makanya dia dapat hadiah. Jadi, kalau kita menjalani hidup kita dengan baik dan kita mencapai cita-cita kita, hasilnya pun memuaskan. Karena kita berikan yang terbaik. Dan dikatakan itulah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau Pak Roni mau sederhanakan, artinya adalah itulah yang Tuhan inginkan di dalam Yesus. Setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, itulah yang Tuhan inginkan. Jalani hidup ini dengan baik, tidak disia-siakan. Atau kita hidup seperti yang Tuhan mau. Wah, anak-anak, kalau kita mau belajar teladan Tuhan Yesus ya. Selama Tuhan Yesus hidup di dunia ini, dia berjalan on the track. Ada tantangan? Ada. Ada tantangan untuk berbuat dosa? Ada. Tapi Tuhan Yesus tetap on the track untuk mengerjakan dan mencapai satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan manusia berdosa. Nah, waktu Tuhan Yesus hidup di dunia ini, dia memberikan contoh kepada anak-anak dan juga Pak Roni. Bagaimana bisa menyelesaikan dengan baik. Yang disebut finishing well.
Dan bagaimana dia akhirnya begitu banyak tantangan yang dihadapi. Diejek orang, wow, dia tetap mau diejek orang. Mau menghadapi berbagai macam tantangan, dia tetap berjalan di dalam jalan Tuhan, on the track, kehendak Tuhan untuk menyelesaikan tugasnya. Dan pada akhirnya Tuhan mati di kayu salib. Dan di situ keluar satu kalimat. Kalimatnya adalah sudah selesai. Itu artinya finishing well. Sudah selesai. Dia selesaikan itu dengan baik. Wow, anak-anak, itu tuh harusnya kehidupan kita, ya. Kita betul-betul jalani dengan baik dan pada akhirnya kita bisa mengatakan sudah selesai. Aku selesaikan itu dengan baik. Jadi Yesus itu memberikan satu contoh. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup seperti yang Tuhan inginkan. Pak Roni jadi ingat kisah seorang bapak yang bernama Truth Cathy. Truth Cathy adalah seorang bapak yang betul-betul belajar untuk berjalan on the track dan mencapai satu hasil yang terbaik. Memang Truth Cathy sudah meninggal dan dia mencapai usia 93 tahun. Dan dia waktu menjalani hidup ini, dia menjalani dengan baik, coba menjalani dengan baik. Dan pada akhirnya dia membuka satu restoran. Dia pengusaha restoran yang bernama Chick-fil-A. Singkatan dari Chicken Fillet A atau A dalam bahasa Indonesianya. Nah, huruf A ini dia ingin mengatakan A, ya, artinya yang terbaik. Anak-anak kalau di dalam kuliah nilainya tuh A, B, C, D, bahkan bisa F. Nah, A itu adalah yang terbaik. Kalau kamu SD mungkin nilainya adalah 10 atau juga ada yang nilainya 100 seperti itu ya. Tapi dalam kuliah itu A itu yang terbaik, yang oke punya. Jadi dia ingin buka restoran Chick-fil-A yang sangat terkenal dengan sandwich ayamnya. Dan dia ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa? Karena dia belajar dari Tuhan. Karena Tuhan memberi yang terbaik, aku harus memberi yang terbaik. Dia belajar dari teladan Tuhan Yesus seperti itu. Jadi ketika dia membuat restorannya itu, wow anak-anak, restoran itu sangat sukses, berhasil. Dan dia coba menyajikan ayam yang oke punya. Dan orang-orang bisa menikmati sesuatu yang begitu baik, makanan yang oke. Dan menjadi berkat buat banyak orang. Demikian hidupmu harusnya seperti itu. Menjadi berkat buat banyak orang. Dan dia bisa lakukan itu karena dia menjadikan Yesus teladan dia. Kadang-kadang anak-anak kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, mengatakan, wah masih mending saya. Dia itu seperti ini loh. Masih mending saya. Kalau dia tuh lebih rusak loh. Masih mending saya. Terus kita tuh membandingkan diri kita dengan orang lain aja. Jangan. Kita harus benar-benar menjadikan Tuhan teladan kita. Belajar dari Tuhan. Wow, Tuhan tuh melakukan yang terbaik loh. Maka itu menjadi contoh saya lakukan yang terbaik loh. Nah Truth Cathy itu dia punya sikap seperti itu. Sehingga restorannya sangat laku sekali. Dan dia tuh menjadi berkat luar biasa. Tahu nggak di akhir hidupnya dia mengatakan apa? Alkitab menjadi penuntun bagi hidup saya. Artinya Tuhanlah penuntun hidup saya. Tuhanlah yang menjadi contoh untuk saya. Maka saya lakukan yang terbaik. Wow, dia berusaha berjalan on the track. Mencapai tujuannya bikin bisnis restoran. Tapi bisnis restoran yang terbaik. Ya, yang terbaik. Kenapa? Karena dia ingin membuat Tuhan senang. Nah anak-anak, demikian juga dengan kamu. Nanti kalau kamu mencapai tujuan kamu, yang Pak Roni katakan di awal-awal, entah kamu akan menjadi seorang penyanyi, seorang pengusaha, seorang bisnismen, seorang dokter, seorang pengacara, ikuti teladan Tuhan. Waktu kamu bisa mencapai itu,
beri yang terbaik buat Tuhan. Jadi dokter yang terbaik buat Tuhan. Jadi pengacara yang oke buat Tuhan. Lakukan semua itu untuk Tuhan. Bukan terbaik berarti kita sombong. Nih gua bisa nih. Enggak. Karena saya persembahkan buat Tuhan. Persembahkan buat Tuhan, persembahkan yang terbaik. Jadi anak-anak, ada tujuannya harus kamu capai. Untuk mencapai tujuan itu, kamu harus on the track. Jangan menjadi orang bebal, tapi orang arif. Apa yang merusak diri kamu, tinggalkan. Apa yang bisa mengganggu diri kamu, kamu tinggalkan. Jalani hidup ini dengan baik. Apa yang baik kamu kerjakan itu dengan baik. Dan kamu capai tujuan kamu, garis finish. Tetapi bukan hanya garis finish saja. Kamu memperoleh hadiah. Karena kamu kerjakan itu dengan baik. Memberikan yang terbaik. Wow. Itu anak-anak Tuhan. Dan saya percaya, Pak Roni percaya, Tuhan di surga akan bersukacita dan tersenyum pada kamu. Ayo anak-anak, kita bergerak maju. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak baik. Kita moving forward, bergerak maju. Yang seperti Paulus katakan di dalam Filipi 3 ayat 13. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, aku mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Jadi, apa yang di belakangku, mungkin kita pernah melakukan kegagalan. Kita mungkin belum menjalani hidup ini dengan baik. Sudah, nggak apa-apa. Nggak usah disesali. Tinggalkan. Sekarang moving forward. Bergerak maju ke depan. Tuhan kasih kesempatan hidup sekarang. Kita bergerak maju. Dan jangan lupa, on the track. Ya, on the track, kita berjalan maju. Meskipun masih ada tantangan, kalahkan tantangan itu. Karena kita mau maju untuk mencapai tujuan kita. Berubah dari sekarang, hidup seperti Tuhan Yesus. Sehingga kamu bisa berhasil melakukan yang terbaik. Yang semuanya kita persembahkan kepada Tuhan. Oke anak-anak, tahun ajaran baru ini, jalani hidupmu dengan lebih baik lagi. Bersemangat. Dan kita akan mencapai satu tujuan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan menolong anak-anak untuk menjalani hidup ini dan memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Kalau kami belum menjalani hidup ini dengan baik, sekarang Tuhan, kami akan mengarahkan diri kami ke depan untuk berjalan mencapai garis akhir. Bahkan kami mencapai tujuan kami yang terbaik karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, tolong anak-anak yang akan memulai tahun ajaran yang baru, biarlah mereka betul-betul sungguh-sungguh sebagai seorang pelajar, belajar dengan baik, mengerjakan sesuatu dengan baik. Sehingga Tuhan, kami mencapai tujuan kami dan kami persembahkan untuk Engkau. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini Pak Roni menyampaikan firman Tuhan. Tetap semangat, Tuhan memberkati anak-anak. On the track.